Nah, Mbah Hasyim itu mendengar kegelisahan Mbah Wahab, dan Mbah Hasyim juga menangkap kegelisahan itu. Tapi Mbah Hasyim tidak langsung menjawab iya. Jadi Mbah Wahab suruh nunggu. Nah, dalam proses menunggu ini Mbah Wahab juga terus melakukan konsolidasi organisasi keulamaan gitu kan. Nah, rupanya Mbah Hasyim ini perlu istikharah dan ternyata juga perlu minta restu dulu ke gurunya. Jadi Mbah Khalil itu adalah guru dari Mbah Hasyim dan guru dari Mbah Wahab. Jadi Mbah Wahab juga berguru kepada Hasyim, Mbah Hasyim dan berguru juga kepada Mbah Wahab. Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan ya. Sehingga memang keulamaan zaman dulu itu setiap memutuskan apalagi jamiah sebesar itu, Mbah Wahab tidak berani berinisiasi tanpa ada restu Mbah Hasyim, Mbah Hasyim pun tidak berani tanpa ada restu dari gurunya. Itulah tawaduknya. Ya, akhirnya maka itulah cerita yang beredar gitu kan. Hingga Mbah Khalil merestui, berkumpullah seluruh ulama-ulama ya kan di Surabaya untuk didirikan seperti itu. Di situ tidak ada nama Habib Hasyim bin Yahya. Hasyim bin Yahya. Dan kita mengagetkan karena muncul di belakangan ini. Jangan pernah ada orang-orang yang mencoba untuk membelokkan sejarah, karena ini dampaknya akan sangat bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suat TV, saya Supares berkunjung ke kantor Ketua PCNU Jakarta Pusat, Gus Saifuddin. Gus Saifuddin sekaligus keluarga besar dari Mbah Wahab, Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri dan inisiator Nahdlatul Ulama. Apa kabarnya Gus? Alhamdulillah. Ya. Gus, ini rame nih. Rame dan ini menjadi perhatian khusus dari PBNU yang mengatakan untuk menarik buku ajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ke-NU-an, yaitu di daerah Tegal, yang mengatakan bahwa salah satu pendiri Nahdlatul Ulama pertama Kiai Haji Khalil Bangkalan, kemudian Habib Hasyim bin Yahya, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Mbah Wahab itu urutan nomor 4 lah. Nah, kemudian ini menjadi ramai polemik dan menjadi perhatian para netizen, terutama netizen Nahdlatul Ulama. Nah, sebagai perwakilan keluarga Gus, bagaimana Anda melihat dan menanggapi persoalan ini? Iya, tentu saya sangat menyayangkan karena itu tidak pernah ada di dalam catatan sejarah ke-NU-an. Iya. Akan tidak pernah ada cerita di keluarga nama yang disebutkan tadi, baik dari sejarah ke-NU-an. Kalau kita buka itu tidak pernah ada nama beliau. Di cerita-cerita kalangan keluarga para muassis itu pun juga tidak ada. Nah, yang kami tahu itu bahwa inisiasi pendirian Nahdlatul Ulama itu memang dimulai diskusi Mbah Wahab waktu mondok di Mekah. Oh, di Mekah. Oke. Kegelisahan itu sehingga akhirnya pada saat pulang ke Indonesia, kegelisahan melihat Indonesia masih dijajah, terus ancaman ideologi transnasional Wahabi. Karena Mbah Wahab itu mengalami pergolakan sendiri waktu di Mekah waktu runtuhnya Turki Utsmani, sehingga Mbah Wahab gelisah. Waduh, kalau ini dibiarkan jangan-jangan masuk ke Indonesia. Itu zaman dulu. Sehinggalah ada dua problem yang dihadapi Mbah Wahab, adalah problem kemerdekaan, yang satu adalah problem transnasional ini, ideologi yang mengancam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kegelisahan dua problem yang dihadapi inilah dimulai, maka Mbah Wahab mendirikan namanya Nahdlatul Wathon di 1916. Terus Tasfirul Afkar. Jadi
taswirul akal itu kebebasan berpikir. Nggak bisa bangsa Indonesia ini bisa merdeka kalau kita tidak menyatukan pikiran dan ide. Oke, iya. Jadi Bawahab itu zaman dulu sudah sangat menghargai keilmuan dan kebebasan berpikir. Iya. Yang pada akhirnya Bawahab juga menyampaikan kepada gurunya yaitu Mbah Hasyim untuk pentingnya mendirikan Nahdlatul Ulama. Ya kan waktu itu memang belum ada namanya Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Ulama. Organisasi para ulama. Nah, Mbah Hasyim itu mendengar kegelisahan Bawahab dan Mbah Hasyim juga menangkap kegelisahan itu. Tapi Mbah Hasyim tidak langsung menjawab iya. Jadi Bawahab suruh nunggu. Dalam proses menunggu ini Bawahab juga terus melakukan konsolidasi organisasi keulamaan gitu kan. Rupanya Mbah Hasyim ini perlu istikharah dan ternyata juga perlu minta restu dulu ke gurunya. Jadi Mbah Khalil itu adalah guru dari Mbah Hasyim dan guru dari Bawahab. Jadi Bawahab juga berguru kepada Hasyim, Mbah Hasyim dan berguru juga kepada Mbah Wahab. Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan ya. Sehingga memang keulamaan zaman dulu itu setiap memutuskan apalagi Jam'iyah sebesar itu, Bawahab tidak berani berinisiasi tanpa ada restu Mbah Hasyim, Mbah Hasyim pun tidak berani tanpa ada restu dari gurunya. Itulah tawaduknya. Iya. Ya, akhirnya itulah cerita yang beredar gitu kan. Hingga Mbah Khalil merestui, berkumpullah seluruh ulama-ulama ya kan di Surabaya untuk didirikan seperti itu. Di situ tidak ada nama Habib Hasyim bin Yahya. Hasyim bin Yahya. Dan kita mengagetkan karena muncul di belakangan ini. Iya. Oke. Ya, muncul di belakangan dan juga fakta-fakta memang tidak ada, tidak terkonfirmasi. Agak sulit memang kalau cerita itu. Karena begini, artinya catatan sejarah itu harus dibuktikan. Pada eranya statuta kalau akte gitu kan, akte pendirian Nahdlatul Ulama ada nggak nama beliau? Iya. Itulah bisa dibuktikan kebenarannya. Iya, di situ kitab sezaman kan. Kitab sezaman. Kalau tidak ada kitab sezaman, ada nggak bukti-bukti setelah Muktamar ke-1, ke-2, 3 nama-nama beliau ada nggak gitu? Ada ternyata. Kalau tidak ada nama sezaman, kitab yang mendekati sezaman itu gitu kan. Ini harus di-clear. Nah, tiba-tiba muncul setelah NU berdiri 1 abad. Kan jauh nih, ada 100 tahun yang di situ vakum gitu kan. Nah, ini gimana mengklarifikasi bahwa data itu benar gitu. Ya, baik, memang juga kemarin pada Sukat TV melakukan revitalisasi sejarah. Kita sudah ke Mbah Wahab di situ, kemudian juga ke Gus Fahmi untuk mengklarifikasi Tebu Ireng, Gus Fahmi Tebu Ireng, kemudian ke Gus Reja tentang tongkatnya ini, yang tongkat diceritakan bahwa tongkat ini dibawa oleh Kiai As'ad kemudian diserahkan ke Mbah Hasyim. Tongkat itu kemudian turun temurun diserahkan kepada Kiai Haji Yusuf Hasyim. Itu betul. Nah, dari Kiai Haji Yusuf Hasyim sekarang dipegang Gus Reja dan saya sudah memegangnya Gus. Jadi ada bukti sejarahnya, ini ada ini. Isyarah bahwa NU itu disetujui oleh Mbah Khalil, maka dikirimlah ke As'ad untuk datang ke Mbah Hasyim dengan membawa tongkat dan tasbih. Itu memberikan simbol ya kan bahwa Jam'iyah ini disetujui dan diridhoi oleh gurunya. Iya. Walaupun setelah itu Mbah Hasyim belum langsung mendirikan karena ketika 1925 Kiai Khalil Bangkalan itu wafat ya. Artinya memang sebelum 26 itu Mbah Khalil itu sudah merestui. Meski itu sebelum 4 atau bahkan 5 tahun Mbah Wahab itu sudah mengusulkan. Jadi Mbah Wahab itu menunggu jawaban itu yang pada akhirnya disetujui. Jadi memang proses ini banyak melibatkan para kiai ulama sepuh yang tercatat di situ. Tidak kita menafikan, memang banyak kiai-kiai sepuh yang terlibat, ada Kiai Ridwan, ada kiai-kiai. Tapi yang tidak ada yang nggak perlu kita
Kalau yang ada tidak perlu dikurangi, ya, nggak perlu ditambah gitu. Itu yang tidak ada tidak perlu dimasukin. Gitu. Oke. Gus, bagaimana statementnya terhadap upaya-upaya yang ingin membelokkan sejarah NU? Ya. Pertama kita harus lawan untuk membelokkan sejarah-sejarah. Jangan pernah ada orang-orang yang mencoba untuk membelokkan sejarah, karena ini dampaknya akan sangat bahaya. Iya. Jujur, kalau kita mau menghancurkan Indonesia, maka hancurkan sejarahnya. Yeah. Kalau sejarahnya sudah hancur, berarti kepemilikan negara ini juga akan hancur. Nah, kalau sudah pemiliknya hancur, maka siapa yang bisa akan memiliki NKRI? NU tidak bisa dipisahkan dari NKRI. Nah, kalau NU sudah hilang sejarahnya, hilang kepemilikannya, maka tinggal selangkah lagi untuk menghancurkan Indonesia. Iya. Baik, sebuah statement yang menurut saya sangat dalam dan menggugah terhadap generasi muda NU. Closing statementnya, jangan coba-coba membelokkan sejarah, dan generasi muda harus aware sejarah bangsa, sejarah NU harus dijaga sampai titik darah penghabisan. Terima kasih, jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.